Masyarakat aku belajar lagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, perkenalkan, saya Fahri Rahman, Bidai Suara Balai Diklat Keagamaan Makassar, akan membersamai Sobat Pelatihan dalam satu sesi pelatihan publikasi ilmiah dengan materi artikel ilmiah populer. Sobat Pelatihan, guru sebagai tenaga profesional tentu mempunyai fungsi peran dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan nasional, yaitu menciptakan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Guru harus mengembangkan profesinya sebagai profesi yang bermartabat. Salah satu wujud pengembangan keprofesian guru adalah dengan menulis karya ilmiah. Sobat Pelatihan, dalam sesi sebelumnya, tentu Sobat Pelatihan sudah mendapatkan beberapa materi, gambaran dan pemahaman tentang konsep publikasi ilmiah dan jenis-jenis publikasi ilmiah yang bisa dibuat oleh Sobat Pelatihan. Antara lain, publikasi ilmiah bentuk artikel jurnal, publikasi ilmiah bentuk laporan hasil penelitian, dan publikasi ilmiah bentuk buku. Sobat Pelatihan, dalam sesi ini, kita akan mengupas tuntas salah satu jenis publikasi ilmiah, yaitu artikel ilmiah populer. Tujuan sesi pelatihan ini, yang pertama adalah Sobat Pelatihan diharapkan mampu memahami konsep karya tulis ilmiah berupa tulisan ilmiah populer. Kemudian yang kedua, Sobat Pelatihan diharapkan mampu memahami jenis-jenis tulisan ilmiah populer beserta ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, Sobat Pelatihan diharapkan mampu membuat publikasi karya tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan atau artikel ilmiah populer biasanya adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Istilah populer dalam kata artikel ilmiah populer berarti bahwa karya ilmiah atau tulisan tersebut mengacu pada kompetensi massa sebagai sasarannya. Karya ilmiah populer ditulis dengan bahasa yang populer sehingga pembaca familiar dengan bahasa tersebut. Karangan semi ilmiah atau tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang berisi informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi formal, tetapi sepenuhnya mengikuti metode ilmiah sintesis analitis yang sering dibumbui dengan opini penulis yang kadang-kadang bersifat subjektif. Nah, ada beberapa informasi atau data yang didapatkan di dalam menulis tulisan ilmiah populer. Bisa berasal dari hasil penelitian atau hasil pengamatan, bisa berupa dari gagasan penulis itu sendiri, bisa dari pengalaman penulis, kemudian bisa berasal dari imajinasi penulis itu sendiri. Sobat Pelatihan, tulisan ilmiah populer tentu berisi fakta-fakta yang objektif. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa sumber data yang didapatkan dalam tulisan ilmiah populer berdasarkan pada hasil pengamatan, pengalaman, atau gagasan penulis, sehingga tulisan ilmiah populer ini mempunyai tujuan untuk memberikan keterangan, penjelasan, atau petunjuk tentang sesuatu. Oke, terima kasih ya. Nah, Sobat Pelatihan tentu sudah mendapatkan materi tentang artikel ilmiah. Apa persamaan antara artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer? Tentu beberapa persamaan antara lain adalah isu yang diangkat itu sifatnya umum. Kemudian persamaan lainnya adalah
bersumber pada gagasan, penelitian, atau pengalaman penulis itu sendiri. Kemudian, artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer sama-sama bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu fakta yang disertai bukti atau alasan. Tentu, karya ilmiah biasa dengan karya ilmiah populer juga mempunyai perbedaan. Perbedaan pertama, jika karya ilmiah biasa itu menggunakan berbagai ragam ilmiah, sedangkan dalam karya ilmiah populer menggunakan ragam jurnalistik atau sastra. Kemudian, perbedaan lainnya, karya ilmiah yang biasa sobat pelajar buat mempunyai sistematika yang konsisten, sementara karya ilmiah populer itu mempunyai sistematika yang bebas. Isi karangan dalam karya ilmiah biasa biasanya bersifat proporsional, tetapi pada karya ilmiah populer isi boleh tidak proporsional. Kemudian perbedaan lainnya, tidak ada subjektivitas penulis dalam karya ilmiah biasa, tetapi dalam karya ilmiah populer subjektivitas penulis kadang muncul dalam tulisannya. Kemudian dalam karya ilmiah biasa itu memerlukan kutipan dan daftar pustaka. Relatif untuk karya tulisan ilmiah populer kadang tidak memerlukan kutipan atau daftar pustaka. Waalaikumsalam. Monggo. Silakan. Beberapa ciri artikel ilmiah populer, antara lain artikel ilmiah populer bisa berupa informasi yang bersifat ilmiah, tetapi saja bahasannya dikemas secara Tadi nggak ada populer. pesan Pak Heri. Misalnya ditujukan bagi Nanti pembaca yang awal, iya kita minum. kemudian isinya berisi Tapi kan temuan ilmiah atau yuk perkembangan ya gini. ilmiah Ada anak resek. Ya wis gini kemarin. terbitkan dalam Kakak loro nih. majalah, surat kabar, atau portal berita lainnya. Sehat toh? Belum pernah ke ruang pengawas. Adalah artikel populer menggunakan ukuran tulisan karya ilmiah yang Ya Allah, tidak tersesat tadi. Hujan 11 tahun di Kemenang baru tahu sini. atau daftar pustaka kemudian bahasanya populer dan tentu mudah dipahami oleh masyarakat. Dari artikel Iya, ya ini ruangannya pengawas. Pengawas madrasah itu ada 4. Ada Bu Zen Hamidah, beliau di RAMI, Pak Sucipto, pengawas RAMI, Pak Mas Rukin, pengawas pada tulisan artikel ilmiah 11 tahun baru tahu baru tahu pengawas. atau isi pesan yang akan disampaikan dalam tulisan tersebut hanya ketika bendera. Alhamdulillah. paragraf pada bagian akhir sebagai penutup artikel ilmiah. Dalamnya bundinya. Artikel ilmiah populer Dia Allah cek aku berapa kota? kemudian singkat, Betet. padat, menarik, dan menggunakan kalimat aktif untuk merasa. Biasanya jalan paling utara. Artikel Mungkin jenengan sering sing tengah ya. Aku di utara. umumnya dirancang agar terlihat lebih sederhana dan menarik. Di situ dekat rumahnya Pak Fani, Pak Bambang, tapi perumahan beliau nyala aku kampung. Bagaimana Ya, aku bukan gang tengah, aku yang utara. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Biasanya gang tengah ditutup, kan buka ditutup tuh ke ini Baca pembaca. Kemudian yang kedua, bisa begini membaca untuk mengetahui isi. Baik, ini berapa senti loh? Dari intro yang Ya, sehingga bisa membosankan pembaca. Sampai intro yang baik dalam tulisan ilmiah populer tentunya harus atraktif, berarti membangkitkan potensi atau perhatian dan minat pembaca. Widayati Sabda Putri Widayati dulu dapat mengantarkan pembaca ke persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian bersifat korelatif, artinya kidul kan di situ dapat membuka jalan bagi kalimat berikut dalam tulisan tersebut. Loh, malah benceng. Benceng yang pundi? Membuat kualitas penulis artikel ini tersebut
bisa terlihat dari penulisan itu yang Ah. Oh. intro dalam tulisan ilmiah populer langsung menyebut Asli kepada sih itu pokok benci. persoalan, mendeskripsikan latar belakang tulisan tersebut dibuat, kemudian tulisan Alfamart toko Indomaret toh. akan dihubungkan dengan peristiwa akhir yang menjadi pusat perhatian masyarakat pada saat itu, bisa menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati atau yang sedang hangatnya pada saat itu. Oh, yang toh gede ya Indomaret ya. Indomaret ya. Pro yang lain dalam menulis tulisan ilmiah populer adalah Petis barangku ya. Di situ ya. yang pernah meliputi halayak atau massa yang sempat membaca tulisan artikel ilmiah populer tersebut, kemudian bisa PNS diangkat langsung di sini di sejarah yang pernah terjadi. Walah, Masya Allah. Dalam tulisan ilmiah populer biasanya mengajukan pertanyaan provokatif Aku sering nama saya ya ketemu yo. yang akan memicu atau merangsang pembaca untuk terus membaca tulisan ilmiah populer tersebut. Lo dolo. Iya toh. Dalam tulisan ilmiah populer tersebut juga menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Enggak ikut piye. Yo ora toh. Nggak akan ada pembelajaran jika nggak ada guru. Bisa dikatakan bahwa pendahuluan dalam tulisan ilmiah populer merupakan bagian awal yang memperkenalkan atau membuka pembahasan dalam artikel ilmiah populer. Pendahuluan juga dapat mencari latar belakang atau alasan mengapa penulis memilih mengangkat suatu topik atau permasalahan tertentu. Seneng aku mulai populer. Mungkin yang mengasih contoh BI yang ngasih contoh BI. Kemudian dalam artikel ilmiah populer tersebut tentu ada tubuh artikel enggak maksudnya yang berisi kasih contoh yang lain sih. Paragraf yang mengupas tuntas persoalan yang disampaikan. Nah, dalam sisi artikel tersebut juga tapi orang tahu undang aku gagasan atau pandangan penulis yang disertai 14 oh dalam bareng dalam tulisan artikel ilmiah populer cenderung menambahkan argumen dari para ahli dan data yang mendukung ini yang diangkat temanya untuk memperkuat bahasan dalam tulisan tersebut. Bagian terakhir dari artikel ilmiah populer adalah penutup. Beberapa teknik untuk menulis penutup dalam artikel ilmiah populer. Yang pertama, menegaskan kembali topik dalam kalimat yang berbeda secara ringkas dan tegas. Elemennya juga mengakhiri dengan klimaks. Biasanya kesimpulan yang menyengat dan dijadikan bahan renungan atau pemikiran para pembaca artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer dalam penutup juga mengajak pembaca melakukan tindakan penting, relevan, dan mendesak. Bagian penutup artikel ilmiah populer berfungsi sebagai kesimpulan dari penulis terhadap topik yang telah dianalisis. Kesimpulan ini mencerminkan pandangan penulis terhadap isu yang tapi kan settingnya nulis. Sobat pelatihan, sekian materi tentang artikel ilmiah populer. Semoga sobat pelatihan dapat memahami jenis publikasi ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah populer. Harapan kita semua tentu adalah sobat pelatihan dapat menghasilkan publikasi ilmiah sebagai pengembangan keprofesian sobat pelatihan. Tetap semangat untuk belajar dan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri akan sama. Kita koordinasikan. Iya. Kita karena sudah buat sudah menghasilkan